Kedengaran. Kita mulai sekarang ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Kak Anissa Nurrahmawati SPSI selaku pemateri, yang kami hormati founder Nuha Arsal serta teman-teman yang berbahagia. Pertama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan berkat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah datang lagi. Berikut susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, lalu yang kedua pengenalan Nuha Arsal, lalu yang ketiga tilawah, yang keempat penyampaian materi sekaligus sesi tanya jawab, lalu yang kelima penutup dan sesi foto bersama. Langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara berjalan dengan lancar dan barokah. Amin. Selanjutnya adalah pengenalan dari Nuha Arsal. Pasti teman-teman penasaran ya, apa itu Nuha Arsal itu? Yuk kita lihat apa sih Nuha Arsal itu. Silahkan.
Suaranya nggak masuk ya teman-teman ya? Belum nih, Kak. Belum, Kak. Hari ini. Kali ini aku bakal menjelaskan sedikit tentang penyelenggara acara ini, yaitu Nuha Arsal. Nuha Arsal itu apa sih? Dalam bahasa Arab, Nuha artinya rasa, pikiran, kecerdasan, atau kemampuan berpikir. Nah, sedangkan Arsal artinya yang mengirimkan. Jadi, Nuha Arsal ini adalah sebuah sahabat Arsal yang bertujuan menyampaikan ilmu dan kebaikan yang berlandasan Al-Quran dan As-Sunnah. Output yang kami harapkan, pembaca memiliki kecerdasan berpikir dan mengirimkan kebaikan setiap saat. Landasan Nuha Arsal yakni Al-Quran, surat Al-Zalzalah ayat 7. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, segera jalan pun niscaya dia akan dapat balasan dan hasunah. Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Isi Nuha Arsal adalah menyebarkan ilmu dakwah secara cerdas, kreatif, dan modern guna meningkatkan kecerdasan berpikir muda-mudi Islami. Misi Nuha Arsal yakni mengoptimalkan syiar melalui platform digital, membangun kerjasama dengan konten kreator lain, meningkatkan cara berpikir muda-mudi, dan menumbuhkan potensi anak muda dalam berkreasi. Wah, keren sekali. Terima kasih Kak Zahra. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada Kak Salma, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum memulai acara, marilah kita membaca tilawah terlebih dahulu surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba.
Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah, lantunannya merdu sekali ya. Terima kasih Kak Salma. Acara selanjutnya tak usah berlama-lama lagi, yuk kita dengarkan bahasan materi sore hari ini dengan dipandu oleh moderator cantik kita, yaitu Kak Putri Armaini. Silahkan Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Karista yang sudah memandu acara tadi sebelumnya. Hari ini saya akan memoderatori sharing pada hari ini, Jumat 23 Oktober 2020. Sharing online kali ini dengan tema bekal yang utama untuk jalani ibadah terlama bersama dengan Mbak Anissa, yaitu salah satu mahasiswi psikologi profesi klinis Universitas Muhammadiyah Surakarta dan founder Haufla Share Group. Oke, Assalamualaikum Mbak Anissa. Waalaikumsalam. Suaraku terdengar? Terdengar Mbak? Putri? Iya, terdengar Mbak. Kedengeran ya suaranya? Oke. Ya. Oh, oke. Baik. Langsung saja ya, kita nggak usah lama-lama lagi, langsung saja ke acara kita. Kepada Kak Anissa, dipersilahkan. Oke. Suaraku putus-putus nggak ya? Jelas Halo. kok, Kak. Cek. Jelas, Mbak. Putus-putus ya? Jelas, sangat jelas. Apa suara aku masuk ke Mbaknya kurang jelas ya? Bentar, ini suaranya putus-putus. Oh gitu. Alhamdulillah, oke. Berarti cuma aku aja ya yang dengernya yang putus-putus, tapi kalian nggak dengerin suaraku yang nggak putus-putus kan ya? Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Oke, seperti yang udah dikenalin sama teman-teman Arsal ya. Nama lengkap saya Anis Nuramawati, bisa dipanggil Anissa atau Anissa. Nah, saat ini saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Magister Psikologi Profesi Klinis. Nah, mungkin ada teman-teman yang dari Solo, nanti boleh banget kita kopdar di sini gitu ya. Kebetulan juga di Solo udah kajian offline kayak gitu. Nanti mungkin kita bisa ke kajian bareng kayak gitu. Dan kebetulan, alhamdulillah, sekitar 1 bulan yang lalu, 19 September 2020, alhamdulillah saya nikah kayak gitu. Dan ini udah sekitar 1 bulan lebih 5 hari berarti kayak gitu. Moga-moga teman yang ada di sini bisa menyusul di waktu yang tepat. Amin. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau open camp boleh, yang mungkin disambi nggak open camp juga nggak apa-apa kayak gini. Nah, mulai dari awal ini, jika teman-teman udah ada yang ingin bertanya, boleh banget ya. Nanti bisa lewat chat juga boleh. Atau kalau pengen lebih jelas lagi kayak gitu pertanyaannya gitu, boleh banget nanti raise hand, nanti bisa langsung mengutarakan apa pertanyaannya gitu. Oke. Judul kajian online kita sore hari ini adalah bekal yang utama untuk jalani ibadah terlama. Nah, teman-teman pasti sudah pada tahu ya ibadah terlama itu apa. Ibadah terlama adalah menikah kayak gitu. Nah, menikah ini pun juga insya Allah akan menyempurnakan separuh agama kita gitu. Udah diiming-imingi menyempurnakan separuh agama. Siapa yang nggak mau? Itu. Maaf ya nanti ada agak suara-suara yang kayak gitu. Next. Oke, nah
Nanti kalau kebetulan nanti bertanya atau mungkin saya minta tolong teman-teman berpendapat, nanti banget ya teman-teman lewat chat kayak gitu ya. Masih di atas ya. Nanti teman-teman boleh sampaikan pendapatnya lewat chat kayak gitu. Atau ada yang mau bilang langsung kayak gitu, boleh banget. Nanti jika yang resen, nanti Putri siap buat ngasih tahu siapa yang resen dan mengutarakan pendapatnya ya gitu ya. Nah, teman-teman pasti sering banget dengar atau mungkin di sini masih ada yang merasa bahwa oh aku menikah karena aku sayang sama ini, karena laki-laki ini kayak gitu. Kemudian karena cinta sama dia. Atau pengennya segera mungkin karena biar ada orang lain yang milikin laki-laki itu kayak gitu, laki-laki yang sukai gitu ya misalnya. Atau karena teman-teman yang sudah menikah kayak gitu. Itu sering banget teman-teman terutama terakhir ini gitu. Jadi kayak perlombaan kayak gitu, padahal sebenarnya kan menikah nggak seperti itu ya, nggak. Nah, teman-teman yang masih berpikiran seperti itu atau mungkin ada temennya yang masih seperti itu juga gitu, itu boleh banget disampaikan kayak gitu ya. Nah, kira-kira dari teman-teman di sini gimana? Yang udah jelasin di PPT ini karena sayang cinta sebagainya ini benar atau enggak ya? Ya gitu. Kira-kira tahu enggak teman-teman? Enggak sih ya Kak ya. Benar atau enggak ya? Tapi menikah itu harus karena sayang juga sih. Benar. Semuanya benar sih menurut aku. Enggak. Menikah karena sayang, menikah karena cinta, itu harus sih menurut aku Mbak. Kalau yang terakhir kayaknya enggak banget deh. Oh, benar ada yang salah. Oke, menurut kita ya, benar ada yang salah. Oke, yang kira-kira yang benar bagian mana yang kita lewat juga boleh loh, nggak apa? Kira-kira yang benar yang bagian nih? Yang benar yang poin 1, 2, udah itu Kak menurutku. Oh ya, oke. Oke, ya ada lagi? Oh ya. Poin 1 ya. Oke. 1 dan 2 yang benar. Oke, paham jawab kayak gitu. Nah, sebenarnya nanti kita bahas nanti aja ding ya. Oke, lanjut dulu aja. Lanjut. Next. Next. Lanjut. Umi bilang tepat ya. Suara masuk nggak ya? Sudah jelas, Kak? Mbak. Next ya. Bentar ya, coba ganti header dulu. Sebentar. Kok suaranya teman-teman agak putus-putus gitu di sini. Sebentar ya. Tapi suara Mbaknya terdengar jelas sih di aku. Aduh. Cek. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, Allah aja sampai udah ngasih kita yang jadi hamba itu tuh berpasang-pasang kayak gitu. Jadi kan Allah benar memuliakan menikah kayak gitu ya. Nah, sesuai dengan surat Az-Zariyat ya,
49, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah gitu. Nah, jadi buat teman-teman mungkin nanti belum sempat melihat di dunia karena mautnya datang terlebih dahulu gitu ya. Sebenarnya jangan kecil hati kayak gitu. Insya Allah Allah akan kasih jodoh akhirat ya gitu. Jadi perpasangan dimanapun di dunia juga di akhirat juga kayak gitu. Nah, yang terpenting adalah kita mempersiapkan diri. Entah mempersiapkan diri dari segi untuk menikah ataupun maut kayak gitu ya. Kan kita nggak pernah tahu jodoh atau mautnya akan datang duluan kayak gitu, teman. Oke, slide. Nah, kita masuk ya ke kasus gitu. Nah, teman-teman sih pada tahu ya, atau mungkin di kabupatennya atau mungkin di daerah kecamatannya mungkin misalnya kayak gitu bahwa cukupnya kasus perceraian kayak gitu. Bahkan selama pandemi pun juga, karena pandemi itu ada dua ya, otomatis. Yang pertama terlalu sering bertemu, karena bertemu tiap hari misalkan biasanya cuma malam aja atau sampai malam, pagi sampai malam terus. Atau yang kedua LDM, long distance match gitu. Jadi karena pandemi ini jadi semua mungkin yang kerja di luar negeri mungkin bisa pulang ke Indonesia, atau mungkin yang di luar Jawa, atau mungkin daerah mana yang terpencil dan nggak bisa balik kayak gitu karena takut istilahnya mungkin punya putus-putus ya suara. Jelas Kak, jelas. Putuskah suaraku? Agak putus Kak di sini. Kalau di aku jelas. Agak putus ya. Berarti cenderung tadi ya. Oke. Yang tadi, bentar ya. Aku tak live dulu, nanti join lagi ya. Suara Kak Putrinya jelas, oke baik. Oke. Untuk teman-teman kita menunggu Kak Anissa dulu. Suara Kak Anissa jelas kok. Iya, kalau di tempatku suaranya Kak Anissa tuh jelas sih. Tapi sepertinya kita nunggu Kak Anissa dulu ya. Masuk lagi ke room ini. Oh iya, aku lupa ngabarin, kalau misalnya nanti ada pertanyaan dari teman-teman, bisa langsung dituliskan di room chat, ataupun langsung hand raise juga nggak apa-apa. Nanti bisa aku kelompokkan dulu buat di sesi tanya-jawab nanti ya. Nah, terus jangan lupa juga nih, buat teman-teman nanti buat resumnya, dan di-share di Instagram Story. Ya, nah di Instagram Story dengan template yang sudah disediakan, yang sudah dikirim di di grup gitu ya. Karena itu adalah salah satu syarat dari kita buat teman-teman nanti dapat dapat door prize dari kita. Oh ya, untuk ngebikin resumnya di-share di Instagram Story, jangan lupa nge-tag akun kita, nge-tag akun @nuha.arsal, lalu nge-tag akun pribadinya Kak Anissa, dan nge-tag akun sponsor kita yaitu Aflani. Upload di feed atau Instastory, Kak? Oke, uploadnya itu di Instastory aja kok, Kak. Nggak apa-apa ya. Di Instastory aja uploadnya, tapi jangan lupa nge-tag 3 akun tersebut. Karena nanti dari 3 akun tersebut yang akan memilih pemenangnya. Nanti kita akan ngambil 2 pemenang terbaik ya, Kak ya. Pemenang pertama akan mendapatkan 1 buah Al-Quran ya secara gratis dan akan dikirimkan ke rumah kakak masing-masing gitu. Dan yang satunya lagi akan mendapatkan voucher pulsa. Oke, jangan lupa ya diikutan ya. Pengiriman resumnya 1 kali 24 jam. Jadi jangan sampai ketinggalan.
Oke, 1 kali 24 jam setelah acara selesai. Jadi jangan sampai nih kehilangan kesempatan ini, kan lumayan ya buat menambah Al-Quran, bisa baca Al-Quran lagi, punya Al-Quran baru gitu. Oke, lanjut Oh, iya. ya. Oke Kak, baik. Kak Nisa silahkan untuk dilanjutkan. Oke. Oke, seperti yang udah saya bilang sebelumnya tadi ya, kasus perceraian kayak gitu. Nah, ternyata di masa pandemi kemarin, Juni sampai Juli 2020, itu sudah terdapat 57.000 kasus. Dan ternyata 80%-nya gugatan cerai itu diajukan oleh istri, teman. Ya gitu. Berarti kita yang sebagai calon istri dan calon kayak gitu ya. Bahkan beliau-beliau yang sudah jadi istri, yang sudah jadi ibu mungkin gitu, yang menggugat cerai kayak gitu ya. Kemudian pada tahun 2019 juga terdapat 480 ribuan kasus perceraian. Dan dari 2015 atau 2014 itu selalu meningkat sampai 2019 kemarin gitu ya. Karena 2020 ini belum selesai tahunnya kayak gitu, jadi belum tahu ya gitu meningkatnya seberapa gitu. Nah, kemudian sama ya seperti pandemi ini di tahun 2018 itu perempuan menggugat cerai dengan kasusnya dengan sebanyak 307,7% dan laki-laki sebanyak 111,4% kayak gitu. Perbandingannya 1:3 ya kayak gitu. Tapi itulah yang terjadi teman-teman gitu. Kalau faktanya ternyata istri itu banyak yang menggugat cerai suaminya kayak gitu. Oke, next. Nah, menurut teman-teman, mengapa banyak kasus perceraian kayak gitu? Bahkan saat pandemi pun juga kayak gitu. Selain ini ya, selain apa namanya? Mungkin karena selain LDM ya gitu ya. Yang LDM mungkin ya kayak gitu. Kalau sering ketemu, kok malah menyebabkan perceraian kayak gitu. Kira-kira menurut pendapat teman-teman apa nih? Bisa tulis di kolom chat ya teman-teman. Permasalahan ekonomi, ya ekonomi, kesiapan mental, kurang ilmu, ya benar banget. Memang ya faktor ekonomi itu nomor pertama di Indonesia. Kayak gitu, mengapa banyak kasus perceraian kayak gitu. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, mengapa wanita mendominasi dalam perceraian? Mengapa teman-teman? Mengapa wanita yang mendominasi nih? Apa kira-kira? Kenapa kira-kira teman-teman? Ya, benar ya malah ini ya di pertanyaan yang sebelumnya. Karena adanya kejenuhan, kebosanan, bener banget ya gitu. Memang justru semakin sering bertemu justru karena sering bertemu jadi tuh jenuh, bosen gitu. Dan jadi lebih emosional ya gitu karena mengedepankan ego ini. Nah ini perempuan lebih baik dan nekatan, iya bener banget. Karena perasaan wanita itu sensitif, bener banget. Nah makanya kenapa ala itu tuh di laki-laki ya gitu. Karena laki-laki itu menggunakan logika, perempuan menggunakan perasaan ya gitu. Makanya kenapa talak itu ada laki-laki ya gitu. Kalau perempuan kan harus mengembalikan maharnya dulu ya gitu. Tapi laki-laki kan enggak, hanya dengan ucapan aja bisa kayak gitu. Karena perempuannya merasa jadi cukup secara ekonomi. Nah itu juga ya kayak gitu. Jadi karena ada juga laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Apalagi karena terbiasa mungkin dapatkan dari orang tuanya atau mungkin karena udah terbiasa kayak gitu ya. Jadi kita punya istri itu tuh ya udah semuanya aja kayak gitu. Itu benar banget. Ya ini jawabannya dari Mala Putri. Ini benar semua ya. Itu yang dia ada dua sih kayak gitu ya. Nah, lanjut.
Oke, ini tadi ya yang sempat kita bahas tadi, perceraian yang pertama itu adalah ekonomi, kayak gitu teman-teman. Nah, kita sebagai wanita memang kodrat kita, fitrah kita adalah mengutamakan perasaan. Tetapi ketika perasaan kita didasari dengan ilmu, insya Allah pasti kita akan mengedepan ilmu, terutama syariat agama ya teman-teman. Karena agama itu nomor satu, pondasi kayak itu. Jadi urusan lain apapun yang takut selain agama kayak gitu, kayak ekonomi kayak gitu, itu nanti bisa disati bareng-bareng, yang adalah ikhtiar kayak gitu buat menaikkan roda ekonomi keluarga misalnya gitu. Mungkin yang perempuan bisa sambil apa kayak gitu kan bisa. Kemudian yang kedua KDRT. Nah, kalau untuk KDRT sendiri, kebetulan saya pernah dapat klien kayak gitu, klien ya karena saya di psikologi, klien juga gitu, bahwa istri tersebut, ibu tersebut mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ketika laki-laki sudah menggunakan emosinya, kan biasanya mengedepankan logika ya. Ketika sudah mengedepankan emosinya, memang karena sebenarnya perceraian itu tidak disukai Allah, tapi itu juga tidak ini ya, tidak haram misalnya gitu ya. Diboleh-bolehkan saja kayak gitu perceraian. Untuk KDRT ini beda sama ekonomi ya saya. Jadi kalau ekonomi ini kita sepatutnya entah suami, entah istri, entah laki-laki, entah perempuan sama-sama saling berjuang. Tapi ketika sudah KDRT kayak gitu. Kalau hanya KDRT baru pertama, itu mungkin karena memang kesalahan wanita misal. Tapi ketika sudah sampai 3 kali kayak gitu. Nah, itu nanti mungkin para wanita bisa pertimbangkan. Nah, bahkan sekarang pun ada KDRT itu dilakukan oleh perempuan juga kayak gitu. Saking kesalnya dengan suami kayak gitu, akhirnya melakukan KDRT tadi kayak gitu. Itu pun juga ada sekarang kayak gitu. Ya, namanya akhir zamannya kayak gitu teman-teman. Kemudian komunikasi. Kemudian yang ketiga adanya will appeal. Will adalah wanita lain, will adalah pria idaman lain. Atau yang biasanya teman-teman dengar adalah ada binor ya, di perselingkuhan ya gitu. Itu penyebab perceraian tiga ya gitu. Orang tiga, apalagi itu nanti ya sebagai istri atau wanita ya gitu ya, pasti kan lebih sensitif gitu. Ternyata suami saya punya wanita idaman gitu. Ya udah, kalau udah emosional pengennya pokoknya cepet buru-buru cerai misal, kemudian bisa ranjang, meninggalkan rumah dan sebagainya. Padahal ketika belum talak, mau keluar rumah pun tetap harus bilang sama suami kayak gitu ya teman-teman. Nih kasus ini juga udah banyak banget, kasus ketiga ini gitu ya. Dan ini nanti mungkin juga bisa diusahakan dulu kayak gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan komunikasi tadi. Karena apa, mungkin antara suami istri sama kurang komunikasi kayak gitu. Oh, suami pengennya A, istri pengennya B. Nggak ada komunikasi, jadi nggak ada titik temu pengennya kayak gimana. Namun ketika komunikasikan, nanti bisa jadi tengah-tengah kayak gitu. Dapat atau malah solusi lain ya teman-teman. Nah, itu penting banget ya komunikasi kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah campur tangan orang tua atau mertua. Nah, ini teman-teman. Kebetulan saya seminggu setelah menikah saya ngontrak ya gitu. Nah, memang saya dari awal pengen nikah itu sudah pengen kontrak kayak gitu, hidup sendiri dengan suami misalnya kayak gitu. Selama orang tua atau mertua yang pertama nggak istilahnya terlalu tua kayak gitu ya, sih insya Allah masih sehat, masih kuat gitu untuk ditinggal misal, itu nggak apa-apa kayak gitu ya. Atau mungkin yang kedua, karena mungkin salah satu dari orang tua, entah orang tua kita atau orang tua suami misal, itu sebatang kara kayak gitu ya. Nah, mungkin perlu ditemani kayak gitu. Nah, apa? Tapi ketika benar-benar dua hal itu tuh belum ini banget ya, belum urgent untuk kita tinggal serumah, lebih baik teman-teman ngontrak gitu, atau mungkin orang tua dari kalian
entah dari yang pihak wanita, pihak istri atau suami, mungkin punya rumah lain kayak gitu orang tuanya. Boleh banget dipakai dulu rumahnya kayak gitu ya istilahnya. Kan lebih baiknya kalian benar-benar mandiri, nggak ada campur tangan orang tua atau mertua, karena ketika orang tua atau mertua terutama di ibu ya ikut kayak gitu, ikut ngomong kayak gitu itu pasti nanti kan lumayan runyam ya kayak gitu teman-teman, karena banyak banget kasus perceraian juga karena itu kayak gitu. Oke, next. Nah, kira-kira teman-teman ingin menikah atau siap menikah nih kayak gitu. Mungkin ini ya banyak banget ya artis-artis hijrah kayak gitu. Terus kemudian tiba-tiba menikah kayak gitu. Menikah diam-diam kayak gitu istilahnya ya. Maksudnya deketnya kapan nggak tahu, tiba-tiba menikah kayak gitu. Oh, ternyata dengan ta'aruf misalnya kayak gitu. Nah, itu banyak banget istilahnya anak zaman sekarang tuh gitu ya. Aduh, gitu. Gemoy mungkin kayak gitu ya nggak teman-teman. Nah, wah ya ini menikah dengan si ini, wah ta'aruf nih kayak gitu. Nah, tapi untuk sampai ke level taruh seperti apa, udah pada tahu apa belum kayak gitu. Takutnya karena hanya ikut-ikutan ta'aruf misal, tapi kita belum memiliki dasar yang cukup kayak gitu. Ya itu juga sayang di pernikahannya kayak gitu, karena hanya sekedar ikut-ikutan kayak gitu. Jadi zaman sekarang memang semua itu harus didasari ilmu ya. Mau orang yang ta'aruf mungkin karena niatnya baik gitu ya, insya Allah niatnya baik untuk ta'aruf, tetapi ketika menikah kayak gitu ya, ternyata ngerasa nggak cocok dan sebagainya gini-gini, padahal di waktu ta'aruf itu bisa kesempatan semaksimal mungkin kayak gitu ya teman-teman. Itu sayangnya di situ sih gitu, karena ada beberapa mungkin artis juga yang ternyata ketika sudah hijrah menikah gitu tapi ternyata cocok kayak gitu, itu sayang banget kayak gitu. Akhirnya nanti remaja-remaja atau mungkin anak-anak muda jadi berpikiran ya ta'aruf tuh kayak gitu, ternyata ta'aruf tuh apa namanya jadi kurang mengenal kayak gini, padahal enggak juga gitu. Itu tergantung pribadi masing-masing kayak gitu teman-teman. Nah, kalau ingin tuh apa saja faktornya kayak gitu ya, itu fokus di pestanya, resepsinya kayak gitu ya. Oh, besok aku pengen akad apa namanya desainnya kayak gini nih. Aku pengen muanya make up-nya Mbak ini misal. Oh, aku pengen besok fotonya ini, videonya ini dan sebagainya kayak gitu. Jadi hanya fokus di situ kayak gitu tanpa memikirkan gimana sih setelah menikah ya teman-teman. Kemudian yang kedua, nikah jadi jalan keluar. Misal mungkin teman-teman ada beberapa ya yang pernah merasakan ini gitu. Saya pun juga dulu pernah waktu kuliah satu pas zaman-zaman praktikum itu berat banget gitu. Rasanya udah nggak kuat ya nikah. Nah, misal kayak gitu. Nah, itu jadi merasa menikah itu udah jadi jalan keluar. Padahal nanti ketika menikah itu akan lebih banyak lagi konfliknya, lebih banyak lagi masalahnya kayak gitu, teman-teman. Gitu ya. Kemudian nah, fokus menjadikannya untuk segera menikah. Nah, jadi teman ini ya, ada yang berpendapat bahwa nomor 1, 2 benar tadi ya di awal-awal tadi ya. Nah, jadi sebenarnya niat menikah itu adalah ibadah. Bukan urusan sayang, bukan urusan cinta. Kayak gitu ya teman-teman. Karena ketika nanti teman-teman udah ta'aruf, walaupun sebelumnya nggak ada perasaan sekali, nanti insya Allah akan datang perasaan itu. Beneran teman-teman kayak gitu. Karena apa? Karena terbiasa dua istilahnya kayak gitu. Nanti pasti akan timbul rasa sayang, rasa cinta itu pasti kayak gitu. Nah, inilah yang fokusnya segera. Akhirnya jadi terburu-buru kayak gitu. Wah nanti misal ada gitu ya, deketin kalian gitu. Wah nanti takutnya si fulana nanti segera didatangi sama ikhwan A B C D E. Nah, padahal sebenarnya fokusnya bukan di situ, tetapi memantau diri dulu, kemudian paham gimana menikah itu kayak gitu. Nah, baru setelah itu boleh kayak gitu. Nah, kan mungkin ada bilang gini ya, loh kan udah ketemu yang disukai untuk menyegerakan menikah, iya kayak gitu. Tapi lihat dulu, udah siap belum? Siap untuk menghadapi konflik, siap untuk ada di ibadah terlama enggak kayak gitu teman-teman. Nah kemudian yang terakhir ini yang sering banget ya anak muda ya, mudah baper saat orang lain menikah, entah artis hijrah
selebgram atau mungkin teman kita sendiri kayak gitu ya. Duh, udah menikah sih dia, aku kapan kayak gitu. Padahal dengan teman-teman mendoakan barokallahu laka wa baraka alaika wa ma'a bainakum fi khair, Allah nanti doa itu akan sampai ke kalian juga kayak gitu. Insya Allah gitu. Nah, nanti setelah itu mungkin teman batin ya Allah, insya Allah setelah ini saya datang. Nah, gitu. Jadi maksudnya itu. Jadi wah, apa namanya, duh, dia aku kapan gitu. Jangan kayak gitu teman-teman, kayak gitu ya. Kita adalah wanita, kita adalah muslimah yang apa ya, punya pendiri kayak gitu ya. Jadilah perempuan yang dihargai laki-laki kayak gitu ya. Kemudian nah, siap ini adalah fokus di membangun keluarganya kayak gitu. Boleh kok misal kita merencanakan kita mau make up ini. Itu kan beda. Ketika fokus di resepsi yang bagus ya, dengan mempersiapkan pernikahan, pengen make up ini, fotografer ini, video ini dan sebagainya, nggak apa-apa gitu, talis. Tapi kita harus juga punya planning yang lain. Misal ternyata ketika di tanggal ini vendor foto ternyata nggak bisa. Vendor make up semua ternyata nggak bisa. Kita harus cari plan lain, harus cari orang lain kayak gitu. Nah itu berarti siap menikah. Jadi nggak harus saklek, pengennya dengan mbak ini banget, ininya pengen ini banget, enggak kayak gitu. Nah biasanya karena saya udah pernah kejadian kayak gitu ya, saya sudah menikah gitu, pengen make up kayak gitu, tapi ternyata antara jarak menikah dan persiapan pernikahan tuh nggak lama, hanya sekitar 4 bulanan gitu saya. Nah itu tuh saya ya harus menerima bahwa ternyata saya nggak bisa dapat make up mbaknya ini, karena kenapa, mbaknya ini tuh terkenal, terus riasannya bagus misal, ya harus punya planning yang lain, make up semua yang lain kayak gitu teman-teman. Nah kemudian yang kedua, sadar jika nikah akan ada masalah dan konflik yang udah sempat sebutin tadi ya gitu. Jadi pada terlama akan banyak konflik, akan banyak masalah, nggak mungkin kita ada konflik, nggak ada masalah gitu. Kita hanya demand aja itu tuh konflik gitu ya. Kan konflik tuh orang beda. Ada yang disiasati dengan diem, ada yang disiasati dengan ngomong terus, misalnya cewek biasanya ya ngomel lah kayak gitu istilahnya mungkin. Nah itu tinggal kita yang mana dulu dalam kliknya ini kayak gitu. Kemudian yang ketiga, berhati-hati menetap pilihan dan tidak terburu-buru. Nah ini tadi, walau Ikhwan suka dengan akhwat A, suka dengan Ikhwan A, tapi kita perlu istiqoroh dulu, kita perlu berdoa dulu, misal 1 bulan kayak gitu, boleh-boleh banget kayak gitu ya. Kalau ternyata pertengahan jalan, pertengahan berdoa, pertengahan kita istiqoroh, ternyata akhwat tersebut atau Ikhwan tersebut belum juga kita, ya berarti kita dibukakan hati kita, dibuka mata kita sama Allah bahwa ternyata mereka bukan jodoh kita kayak gitu ya. Jadi di sini harus siap-siap ikhlas kayak gitu teman-teman. Ketika siap menikah itu ya siap ikhlas. Kemudian yang terakhir yaitu terus belajar untuk mempersiapkan pernikahan dan memantaskan diri, karena teman-teman sudah pada tahu semua ya bahwa wanita yang baik untuk wanita yang baik, untuk laki-laki yang gaji untuk wanita gaji pula sebaliknya kayak gitu teman-teman. Nah itulah gimana kita memantaskan diri. Pasti kan pengen banget ya punya suami yang sesuai dengan keinginan kita mungkin, atau yang bisa membimbing kita hal agama kayak gitu ya. Lanjut. Oke, menurut teman-teman persiapan sebelum nikah bisa dilakukan sejak kapan nih? Kira-kira sejak kapan teman-teman? Oke, ini ya. Sekarang saat ini, ya benar banget. Sekarang saat ini, sejak saat ini, oke. Ya, terima kasih Rizda, Koni, Azah, Dila, Putri ya jawabannya. Betul, mulai saat ini. Kayak gitu. Mungkin kita belum terpikirkan untuk menikah, atau mungkin kita punya target menikah,
berapa tahun lagi Mas Yan? 5 tahun lagi atau 4 tahun lagi kan cukup panjang itu. Tapi kan kita bisa memulai dari saat ini ya gitu. Jadi buat teman-teman persiapan menikah itu bukan berarti teman-teman itu siap menikah di saat ini gitu, enggak ya. Persiapannya seberapa sedini mungkin gitu ya. Sejak teman-teman paham bahwa nikah itu perlu persiapan. Nah, kalau saya kebetulan kemarin sekitar ya kira-kira itu persiapan pernikahan itu 2 tahunan kayak gitu teman. Jadi memang target menikah itu di umur 24 ya. Saya mau belajar sekitar 21 ke 22 gitu akhir-akhir ya hampir mendekati ulang tahun saya yang 22 kayaknya. Saya baru mulai belajar agamanya kayak gitu. Mungkin di aspek-aspek lain kayak psikologis, fisik gitu saya udah mempersiapkan sejak lama, tetapi agama saya benar baru belajar sekitar 2 tahunan ini kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut. Kayak jadi persiapan pernikahan yang matang ya, yang matang teman-teman itu berguna untuk mencegah terjadinya perceraian. Lanjut. Kemudian persiapan pernikahan itu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Gitu ya teman-teman. Persiapan apa itu nanti kita akan bahas kayak gitu ya. Lanjut. Nah, yang penting adalah persiapan pernikahan yang matang untuk bekal dunia dan akhirat, kayak gitu. Karena dengan menikah aja, secuil aja ya genggaman tangan sama suami misalnya itu aja udah pahala kayak gitu. Gitu aja berpahala kayak gitu. Makanya teman-teman kalau memang sudah menikah ya gitu ya, segera menikah kayak gitu. Tapi bukan berarti terburu-buru, tapi dipersiapkan. Selama di sholat iqorohnya, kayak gitu ya, dikencengin ya gitu. Lanjut. Nah, kita masuk ke bekal utama. Yang paling penting adalah niat. Kayak gitu, teman-teman. Niatnya menikah apa nih kira-kira? Niat menikah untuk apa nih? Untuk Allah, ya. Ya. Pastinya untuk Allah kayak gitu. Untuk ibadah ya karena apa namanya? Kita calon istri kayak gitu ya, dan suami atau calon suami adalah semuanya adalah miliknya Allah gitu. Jadi ketika kita tidak menuntut Allah, sewaktu-waktu mungkin suami atau kita sebagai istri yang diambil, nanti mungkin suami kita atau kita yang ditinggal kita tidak siap kayak gitu. Padahal memang semua ini di dunia itu hanya sara kayak gitu teman-teman. Dan itulah ya pentingnya bahwa niat untuk Allah, untuk ibadah. Karena semua ini sementara gitu. Nah doanya berarti semoga dijodohkan dunia dan akhirat. Nanti di akhirat bertemu dengan jodoh kita pula yang sama di dunia. Kayak gitu. Next. Nah ini ya. Jadi amal itu tergantung niatnya. Dan seseorang hanya mendapat sesuai dengan niatnya. Jika ada ikhwan yang niatnya misal menikah itu hanya karena untuk orang yang disukai, akhwatnya kayak gitu ya, nanti dia hanya mendapat itu hijrahnya ini ya. Jadi ini barang siapa yang hijrahnya pada Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan kepada Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahi, maka hijrahnya dia juga hanya sesuai kemana ia hanya sampai di situ kayak gitu. Kita mungkin nggak dapat keberkahan dari nikahnya, nggak dapat rezeki dari menikah kayak gitu. Karena katanya teman-teman saya kayak gitu ya. Kemudian yang memang sudah banyak sharing kayak gitu ya. Misal dulu nikah, misal dulu single, itu sebulan misal 500.000 kayak gitu. Ketika menikah tetap 500.000 misal. Karena qadarullah mungkin suami habis PHK atau suami ternyata tiba-tiba sakit misal. Dari kita tetap 500.000. Tapi ternyata cukup teman-teman. Padahal kalau di logika ya, itu 500.000 malah buat 2 orang loh teman-teman kayak gitu.
kok bisa ya kayak gitu. Itu adalah berkahnya, rezekinya dari pernikahan. Dan Allah akan jamin siapapun yang menikah, insya Allah akan dicukupkan. Bukan harus kaya ya teman-teman, dicukupkan kehidupan hari-harinya, dicukupkan apapun yang diingininya kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah ilmu agama. Nah, ilmu agama ini bisa masuk di mulai niat tadi ya teman-teman gitu. Ini saya jabarin karena biar teman-teman spesifik. Ketika saya bilang ilmu agama, teman-teman akan berpikiran ilmu agama di bagian adab, ta'aruf, misal walimah dan sebagainya. Tapi mungkin teman-teman kurang lalu melihat di niatnya misalnya. Padahal niatnya penting banget, itu yang pertama. Yang kedua ini ilmu agama ya teman-teman. Next. Nah, ilmu agama ini wanita atau muslimah kayak gitu ya, calon istri, calon itu bisa belajar apa aja. Nah, yang pertama belajar menjadi istri solehah kayak gitu. Teman-teman ada banyak akses dapat ini semua kayak gitu. Di mana aja sih gitu. Banget ya teman-teman, apalagi pandemi semua kan serba online rata-rata kayak gitu ya. Dan lebih murah jika kita ikut kelas nikah kayak gitu. Misalnya ada banyak banget ya, kayak Ustadz Yosi, Ustadz Akbar, terus kemudian Ustadz Cahyadi Takaryawan, terus kemudian kalau yang di Solo Raya mungkin Solo, Karanganyar, Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Wonogiri dan sebagainya, Klaten, itu ada Ustadz Tri Asoro, kemudian dari yang lebih ke online itu mungkin ada udah siapa ya kemarin lupa saya, itu ada udah siapa gitu ya yang punya platform belajar gitu. Banyak banget teman-teman kayak gitu. Teman-teman bisa ikut belajar itu baik yang berbayar atau berbayar kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah belajar menjadi ibu yang membangun peradaban Islam. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang berpikiran bahwa menikah itu ingin keturunan. Itu enggak salah, itu benar. Tetapi kita harus lebih spesifik lagi bahwa kita memiliki keturunan yang insya Allah akan membangun peradaban Islam, terutama di akhir zaman ini ya teman-teman. Kita udah masuk di fase 4 dari 5 fase kayak gitu ya teman-teman. Berarti udah betapa akhir zamannya saat ini kayak gitu. Gimana caranya kita punya keturunan yang laki-laki misal itu bisa membebaskan Al-Aqsa, terus untuk yang wanita itu bisa menggengkan gitu ya, bisa bermanfaat buat sesama muslimah kayak gitu, saling sharing kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang spesifik kayak gitu ya teman-teman. Kita berdoa itu jangan tanggung-tanggung. Ada banyak ya yang sharing gitu. Misal berdoa pengen dapat jodoh. Ya udah dikasihnya jodoh kayak gitu. Dia nggak berdoa bahwa ya Allah berikanlah saya jodoh yang pintar misal, yang taat dengan suami kayak gitu, yang bicaranya lembut misal, itu nggak disebutin gitu ya, akhirnya dapat jodoh aja. Tapi ketika berdoa yang spesifik, Allah pasti akan lebih paham kayak gitu. Sebenarnya Allah paham apa keinginan teman-teman kayak gitu, tapi teman-teman nggak perlu ucapkan, perlu doakan biar Allah itu benar-benar tahu kesungguhan teman-teman pengen suami seperti apa kayak gitu ya, pengen dapat misal ikhwan ya gitu, dapat kita yang seperti apa misal kayak. Nah, itu penting banget teman-teman. Jadi itu yang spesifik kayak gitu. Nah, kemudian belajar kitab-kitab mempelajari tentang pernikahan. Nah, ada banyak banget ya kitab-kitab di agama Islam yang mempelajari tentang pernikahan gitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah sempat lihat Instagram saya. Semalam saya baru share story kayak gitu ya. Jadi sebutin 2 kayak gitu yang menyangkut tentang pernikahan. Yang pertama adalah kitab Qurratul Uyun kayak gitu ya. Nah, kitab Qurratul Uyun ini tuh mempelajari dari yang paling pertama banget jodoh itu apa, kemudian prosesi ta'aruf, prosesi kitbah, nazar, kemudian walimah, kemudian setelah menikah bagaimana, terus kemudian berhubung seksual juga seperti apa kayak gitu tuh benar-benar terlihat jelas banget di situ. Tetapi
memang pakainya Arab gundul ya teman-teman, kayak gitu. Teman-teman nanti bisa search di Google, ada banyak banget. Walaupun memang di Google itu kurang lengkap. Nah, ada baiknya teman-teman belajar dengan ulama kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kitab Fathul Izar. Nah, kitab Fathul Izar ini hanya spesifik belajar tentang hubungan seksualnya aja kayak gitu. Sepenting sepenting itu ya hubungan seksual di dalam pernikahan, sampai ada satu kitab yang benar-benar membahas tentang itu aja. Kan ada banget teman-teman, adab-adabnya, doanya seperti apa, kemudian mungkin pengen anak laki-laki seperti apa, anak perempuan apa. Nah, teman-teman di sini yang udah di sini pasti kan istilahnya memang sudah siap nikah kayak gitu. Nah, hubungan seksual itu bukan hal yang tabu lagi kalau teman-teman memang sudah belajar pernikahan kayak gitu. Karena apa itu? Karena yang bikin melanggengkan, yang bikin mengharmoniskan rumah tangga kayak gitu teman-teman. Jadi bukan hanya laki-laki yang belajar, tapi kita pun juga perlu belajar kayak gitu teman-teman. Nah itu ya, jadi yang teman-teman saya terutama juga ya, itu kadang masih tabu buat membahas. Padahal sampai di kitab Islam pun ada yang membahas tentang itu kayak gitu teman-teman. Kemudian, nah ini belajar sesuai syariat. Dari proses pertama kali mencari jodoh itu, pertama kali bertukar CV yang paling pertama sampai walimah kayak gitu. Itu penting banget. Artinya walimah tuh kayak gimana, adab akad kayak gimana, kemudian syarat itu apa aja, ada wali gitu-gitu ya. Terus kemudian ketika nazor, ketika perlihatkan itu ya, mungkin teman-teman ada yang bercadar kayak gitu, itu gimana adabnya, kemudian adab ta'aruf tuh apa aja kayak gitu. Nah, itu penting banget teman-teman. Oke, lanjut. Yang ketiga, visi misi. Nah, lanjut aja nggak apa-apa. Oke, visi itu adalah menunjukkan impian teman-teman menikah apa. Kemudian tujuan teman-teman itu apa di masa depan. Cita-cita teman-teman itu apa dalam pernikahan. Pernikahan mau dibawa kemana? Tanya kayak gitu ya. Mau menuju kemana? Kayak gitu. Nah itu teman-teman mulai dipikirkan kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang belum ikut ini, ada yang udah paham visi misi, tapi mungkin baru terpikir, oh iya, saya perlu ternyata nggak cuman menikah aja, tapi saya juga visinya apa, misinya apa. Nah itu banget. Setelah itu nanti didoa ya, berdoa visi misi apa disebutin di situ. Insya Allah nanti teman-teman akan dapat suami, insya Allah calon suami ya dengan visi misi teman-teman. Itu juga yang saya rasakan saat ini itu. Ketika saya berdoa, ya Allah saya ingin didapatkan suami yang sepemikiran dengan saya, ya gitu. Mulai dari mungkin politik, entah mulai dari pemikiran yang lain, pemikiran tentang parenting misal kayak gitu. Ternyata benar-benar sama kayak gitu teman-teman. Itu ya. Jadi pentingnya berdoa dengan hal yang spesifik. Kemudian misi. Nah, misi itu adalah langkah-langkah atau proses atau tahapannya ke visinya itu. Misal visi ingin membangun peradaban membangun gener peradaban pejuang Islam gitu misalnya. Nah, misinya itu misal misinya nyekolahin anak di pondok kayak gitu. Sedari dini saya dari di kandungan misal, enggak cuma ketika sudah lahir di kandungan, dibeliin murotal gitu. Jadi contoh-contohnya gitu ya teman-teman, langkah-langkahnya apa kayak gitu. Prosesnya apa, tahapannya apa untuk mencapai visi itu. Next. Nah, kemudian mental jasmani atau psikologis teman-teman. Nah, ini ya. Nanti mungkin kalau butuh sesi lagi, nanti mungkin bisa sharing-sharing lagi kayak gitu ya. Khusus di misal agama atau di bagian psikologisnya itu boleh banget teman-teman kayak gitu ya. Ini spesifik di mentalnya karena memang ini kita belajar secara umum gitu ya. Nah, untuk mental atau jasmani atau psikologis. Next. Nah, teman mungkin ada tipe-tipe kemarin ya saya ketika ngisi kulhuab gitu ya, kebetulan tentang pernikahan juga, tentang pranikah. Itu yang ngechat saya gitu, bilang bahwa dia orangnya malu-malu.
gimana saya biar bisa mendapatkan jodoh kayak gitu. Nah, teman-teman bisa dengan konseling pranikah ini, terutama ke psikolog atau ke ustazah kayak gitu ya biasanya ya. Yang jelas psikolognya harus sesuai dengan kita wanita dengan wanita, laki dengan laki-laki kayak gitu ya. Kita utaran kayak gitu. Gimana ya, kenapa saya malu kayak gitu. Kemudian apa yang perlu saya lakukan kayak gitu. Karena dengan konseling itu akan dituntas dalam-dalamnya kayak gitu. Beda hanya ke Q&A kayak gini aja kayak gitu. Itu yang mendalam kayak gitu ya, teman. Nah, kemudian yang paling penting adalah siap mengabdi kepada suami dan keluarga serta menjadi istri dan ibu. Saya baru merasakan sekitar 1 bulanan ini. Itu benar-benar menguras waktu. Saya dulu itu adalah tipe-tipe single yang suka main gitu ya, teman-teman. Semenjak pandemi ini, awal-awal Februari sih, Januari Februari. Sebelum pandemi sih sebenarnya. Itu mulai-mulai agak berkurang kesibukan saya kayak gitu ya. Jadi ya sekarang udah bisa beradaptasi kayak gitu. Itu sulit banget ya teman-teman kita yang biasa apa-apa teman-teman kayak gitu. Kita nongkrong, kita kemana kayak gitu misal. Tapi ternyata ketika menikah itu benar-benar kita harus ngabdi kayak gitu. Ketika kita nggak boleh keluar kayak gitu teman-teman. Karena apa? Semua kita ketika sudah siap kabul itu semua beralih ke suami gitu ya teman-teman. Jadi perlu tangan suami. Oke. Oke, fisik atau rohani. Next. Oke, fisik atau rohani ini adalah teman-teman perlu menjaga kesehatan. Teman-teman cek kesehatan itu perlu banget kayak gitu ya. Nanti biasanya kalau mau menikah itu disuruh suntik TT di puskesmas kayak gitu ya, sampai kehamilan aja kayak gitu ya. Padahal ada hal yang penting lagi, misal kita cek rahim kita cek kondisi kesehatan kita yang lain kayak gitu. Apapun itu medical check up apapun dari kepala sampai ke ujung kaki itu perlu semua. Dan saya tekankan di sini bahwa medical check up atau cek kesehatan itu harus suami dan istri. Karena banyak banget teman-teman saya yang insecure gitu ya. Insecure itu adalah perasaan kurang aman. Teman-teman saya kayak gitu. Kemudian ada juga yang dari saudara saya itu ngerasa insecure rahim saya kenapa ya, kondisi kesehatan saya gimana ya gitu. Tapi yang cowok yang suami atau calon suaminya enjoy. Nah, saya tipe-tipe orang yang harus menekankan bahwa suami itu juga perlu untuk cek kesehatan kayak gitu teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman udah dapat jodohnya misalnya insya Allah, terus merencanakan segera menikah gitu. Nah, itu teman-teman harus komunikasi mana jika check up suami istri, calon suami calon istri kayak gitu ya. Kemudian yang paling adalah kan banyak makan sayuran buah. Nah, ini mungkin saya dulu juga ya SMP makanya daging terus ya itu. Setelah kuliah saya ngekos tuh benar merubah segala. Karena kenapa? Gak ada yang ingat saya. Orang tua ngingetin saya secara langsung. Hanya lewat chat, hanya lewat telepon. Ya ketika bilang iya aja, ya beliau ya gitu ya. Tapi tahu diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Jadi teman-teman mulai banyak makan sayur dan buah gitu ya untuk menjaga kesehatan tim, kayak teman-teman jaga kesehatan tubuh kayak gitu. Oke. Nah, kemudian finansial. Nah, finansial ini teman-teman nggak hanya dipersiapkan oleh laki-laki aja, tapi perempuan juga perlu banget gitu. Kita perlu punya tabungan. Karena kenapa kita nggak pernah tahu suami kita kenapa misal. Ternyata di keluarga kita perlu pengeluaran apa misal gitu. Kita perlu banget. Nah, di sini saya mau menekankan bahwa teman-teman jika teman sudah paham agama, syariat menikah ya, teman-teman pasti tahu bahwa kodrat kita adalah mengabdi suami, kita menjadi ibu. Nah, saya berharap banget sama teman-teman yang ada di sini. Mungkin nggak bisa
bilang ke banyak orang. Saya berharap sama temannya di sini, bahwa temannya di sini ketika pekerjaan jangan sampai menomorduakan kodrat teman, yaitu sebagai ibu, sebagai istri. Jangan sampai ya teman-teman itu. Teman boleh menjadi guru, jadi guru sampai jam 2, nggak paham misalnya gitu. Ketika ternyata bisa bisa pulang lebih dahulu gitu, itu boleh banget kayak itu ya teman. Jadi jangan sampai dua kodrat kayak gitu. Jadi teman boleh dapat punya pekerjaan walaupun karena nggak tetap atau hanya shop banget kayak gitu ya. Itu kalau bisa ada gitu. Next. Oke, selanjutnya perbedaan karakter teman-teman di sini, bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah makhluk yang sangat-sangat beda. Kayak gitu ya, sangat berbeda. Dan teman-teman di sini, yang akhwat, yang calon istri, calon itu harus paham bahwa memang berbeda. Gitu ya, teman-teman paham bahwa laki dan perempuan itu berbeda. Teman-teman, saya mungkin ada rekomendasi kaji gitu ya dari Dokter Dahlan. Beliau itu lebih membahas ke neuro. Neuro itu sistem saraf, neuro itu sistem kita kayak gitu ya. Gimana sih laki gimana perempuan gitu. Beliau benar-benar akarnya gitu, dan itu benar-benar menggah saya banget. Saya berbulan sering banget kajian beliau di YouTube atau lewat Instagram ya teman-teman. Itu penting banget ya gitu. Harus paham bahwa kita akan menyandang dua karakter berbeda kayak gitu. Next. Oke, restu orang tua teman-teman, ini restu orang tua nggak kalah penting kayak dia, bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua. Teman-teman harus bisa meyakinkan orang tua gimana sih caranya orang tua percaya dengan kita bahwa kita ini adalah yang benar-benar insya Allah baik agamanya kayak gitu ya teman. Ini tantangan teman-teman di bagian restu orang tua ini ya teman, karena yang karakter orang tua kita adalah kita sendiri kayak gitu. Oke, next. Nah, kemudian diskusi dengan keluarga. Perbedaannya apa sih dengan orang tua? Nah, kalau orang tua kita hanya membahas tentang orang tua. Tapi ketika kita diskusi dengan keluarga, kita diskusi dengan nenek kita, misal kakek kita, kak, adik, kayak gitu ya. Nah, padahal kita juga perlu diskusi dengan keluarga, karena teman-teman harus paham bahwa mereka itu menyatukan dua keluarga. Jadi yang menikah bukan hanya kita, tetapi juga keluarga kita yang menikah, teman-teman. Jadi teman-teman perlu banget buat diskusi dengan keluarga dari awal. Dari awal teman-teman menentukan CV, teman-teman mau menentukan CV mana dipilih, itu ya teman, biar benar tahu dari awal gitu. Oke, next. Nah, kemudian ikhtiar, teman-temannya nggak penting ya, teman ikhtiar terus, jangan menyerah. Semua orang tuh punya waktunya masing-masing. Entah Allah kasihnya kapan gitu. Teman-teman bersabar, teman-teman terus berdoa, sholat dikencengin kayak gitu, sholat hajat dikencengin kayak gitu ya. Buat teman-teman, ikhtiar, teman-teman benar-benar mengharap Allah itu menurunkan jodoh buat teman-teman kayak gitu. Di waktu yang tepat, dengan orang yang tepat, orang yang teman-teman istilahnya inginkan kayak gitu ya teman-teman, ikhtiar terus gitu. Oke, next. Menyelesaikan permasalahan. Nah, ini ya teman, jadi teman-teman ketika punya masalah entah dengan orang tua, kakak, adik, saudara, dengan masa lalu siapapun itu, baiknya diselesaikan gitu. Jadi agar ketika nikah itu benar-benar berkah, kita istilahnya udah memaafkan apa sudah terjadi sebelum-sebelumnya, kayak kita relakan semua, kita ikhlaskan kayak gitu ya teman. Insya Allah nanti pernikahan kita akan sesuai dengan ridho Allah, sesuai dengan apa yang kita inginkan kayak gitu ya teman-teman. Itu penting banget kayak gitu. Next.
Nah, ini ya yang perlu teman-teman tahu, bahwa wanita dalam memilih suami yang pertama adalah baik agamanya. Nah, di sini teman-teman ataupun wali teman-teman, itu ayah teman-teman atau nanti yang menggantikan jika ayah sudah almarhum gitu ya. Itu harus banget memilih yang baik agamanya. Nah, kan sudah ada yang baik agamanya dan ditolak, hati-hati teman, itu akan menyebabkan fitnah di muka bumi kayak gitu ya. Mungkin fitnah juga bagi keluarga teman-teman kayak gitu. Sayang banget ketika ada yang baik agamanya tapi teman-teman tolak. Jadi jangan sampai ya teman-teman. Kemudian berhak menolak. Nah, ada dua versi. Yang pertama adalah menolak dari teman-teman sendiri. Oh, misal teman-teman bertukar CV, teman kurang serta dengan ini, ditolak nggak apa-apa. Atau mungkin ada yang mau melamar tapi karena agamanya kurang kayak gitu ya, menurut teman-teman kayak gitu, nggak apa-apa ditolak. Kemudian yang kedua, teman-teman berhak menolak paksaan dari orang tua, entah dari ayah, entah dari ibu, atau entah dari keluarga, berhak menolak. Karena kenapa? Teman berhak memilih teman-teman yang mana, teman-teman suka yang mana, kayak gitu tuh boleh banget kayak. Ketika mungkin yang ya sampai sekarang pun masih ada, yaitu dijoin gitu. Teman-teman berhak menolak kayak gitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah sekufu. Nah, ini teman-teman mungkin ada yang dengar, ada yang belum dengar. Sekufu itu adalah persamaan atau perbedaan. Sekufu di sini adalah yang diinginkan adalah yang pertama mungkin agamanya sama kayak gitu. Kemudian kedua adalah keturunannya, nasabnya. Oh, mungkin sama seri Arab misal. Kemudian strata sosialnya gitu atau profesinya gitu dan yang lain-lain ya. Salam gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah, ya. Jadi adalah sebenarnya paling penting adalah mengucapkan pernikahan itu adalah dalam ilmu agamanya kayak gitu ya teman. Itu yang paling penting kayak gitu ya, karena kita akan belajar ilmu terus kayak gitu. Next. Nah, dan yang paling penting adalah menikah itu bukan mencari pasangan aja, tetapi juga mencari ayah atau ibu bagi anak-anak kalian kelak kayak gitu. Oke, next. Oke, sekian dari saya. Alhamdulillah ya, pas jam 5 kita selesai kayak gitu. Selanjutnya saya kembali ke moderator. Baik, Masya Allah, terima kasih nih Kak Nisa yang sudah memaparkan materi kita. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Ada yang ingin ditanyakan nggak ya kira-kira dari teman-teman? Oke. Yang mau raise hand boleh, yang mau lewat chat juga boleh. Iya, boleh banget ya. Ada nih pertanyaan nih sepertinya nih. Dari Kak Azariska Pratiwi nih Kak ya. Panjang sekali nih pertanyaannya. Langsung aja aku bacain ya Kak ya. Halo Kak Anissa. Iya. Oh. Iya. Ya, baik. Tadi. Oke, kata Kak Azza ini sebenarnya apa saja bentuk pengabdian seorang istri kepada suami yang benar dalam Islam? Begitu. Satu-satu dulu kali ya. Panjang banget ini Kak soalnya. Lalu, apakah mengurus dan mempersiapkan segala kebutuhan suami merupakan bentuk pengabdian yang wajib bagi seorang istri? Panjang banget ini Kak. Satu-satu aja atau semuanya nih Kak? Halo? Oke, kita jawab tanda tanya yang pertama dulu mungkin ya. Iya, tanda tanya yang pertama dulu. Oke. Bentar. Udah masuk suara saya ya? Udah Kak, sudah masuk. Udah ya? Oke. Nah, apa saja bentuk pengabdian? Ada banyak banget ya bentuknya pengabdian kayak gitu. Dengan kita mungkin mengurus rumah, apapun itu, mengurus anak, kemudian ketika dalam rumah tangga loh ya, kemudian mengurus suami segala kebutuhannya, itu merupakan pengabdian. Apapun ya, siapa yang tadi
aja kayak gitu. Kemudian apakah mengurus dan persiapkan segala kebutuhan itu bentuk pengabdian yang wajib? Enggak. Jadi itu bukan wajib kayak gitu ya. Tapi ketika teman-teman akhwat di sini ya, para wanita di sini, ketika mempersiapkan segalanya, itu akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat kayak gitu teman. Siapa sih yang nggak pengen dapat pahala yang berlipat-lipat kayak gitu ya. Jadi ini tuh nggak wajib kayak gitu ya. Jadi ada timbal balik antara istri juga suami juga kayak gitu. Terus kemudian bagaimana dengan pekerjaan rumah? Apakah hal tersebut menjadi kewajiban istri? Enggak. Saya lupa ya kemarin itu di hadis mana lupa, mungkin saya searching dulu lagi ya kayak gitu. Saya pernah dengar bahwa sebenarnya tentang mempersiapkan rumah itu justru sebenarnya itu adalah tugas dari laki-laki kayak gitu teman-teman sebenarnya. Tapi karena istilahnya karena kita di Jawa ya, banyak di Jawa kayak gitu. Kan dia gini, istri itu urusan dapur misalnya kayak gitu. Kan dari Jawa tuh banyak ya ibu-ibu atau sepuh yang bilang kayak gitu. Nah, sebenarnya enggak kayak gitu, teman-teman. Enggak harus gitu. Bahkan ketika suami bisa masak ya, suami masak pun juga enggak apa-apa kayak gitu. Oh, ternyata suami bisa mencuci pun enggak apa-apa kayak gitu. Jadi gimana caranya komunikasi buat membagi tugas gitu, teman-teman. Ketika kita mungkin teman-teman nanti yang menjadi istri, jadi seorang ibu ketika bilang maaf sedang capek enggak bisa ini itu, tolong ya enggak apa-apa. Tapi teman-teman bilang tolong untuk gantian, misal oh yang ini gantian ngepel, oh yang ini gantian nyuci ya gitu. Teman-teman juga bilang karena ya namanya kan pakainya logika, nggak semuanya paham apa yang diinginkan teman-teman kayak gitu. Teman-teman harus ngomong kayak gitu ya. Terus pertanyaan lagi, sebenarnya apa saja kewajiban istri dan suami dalam Islam? Nah ini banyak banget ya. Ini mungkin nanti dulu ya. Oke, yang lanjut ya. Berkali saya menemukan perceraian yang menggugat adalah istrinya. Alasannya kurang lebih disebabkan karena suami yang mengatur, mendominasi, membuatkan segala pekerjaan rumah anak pada istri dan istri dan tidak mau membantu sama sekali. Dalihnya kewajiban suami hanyalah mencari nafkah. Apakah hal yang dilakukan suami tersebut benarkan? Bagaimana jika menyikapi jika ada di posisi istri? Ya, nggak dibenarkan. Ya gitu ya. Menikah itu ya menikah siapa? 2 orang. Kayak gitu ya, laki-laki dan perempuan. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang mulai masuk ke ini ya, psikologi, kepo-kepo dengan psikologi gitu. Ada yang namanya fatherless kayak gitu. Ternyata kurangnya sosok ayah kayak gitu itu nanti mempengaruhi di masa dewasanya anak kayak gitu ya. Mungkin teman yang gay, yang homo itu karena kurangnya sosok ayah, karena apa? Terlalu dekat dengan ibu misal. Itu juga ada kayak gitu ya teman-teman. Jadi semuanya itu ada porsinya masing-masing. Oh, ayah itu bertugas di sini, ibu bertugas di sini itu ada semua kayak gitu. Jadi benarkan bahwa suami itu hanya mencari nafkah terus sampai nggak ngurusin perkembangan anak misal. Oh, kita nggak ngurusin ternyata rumah mungkin ada yang bocor dan sebagainya nggak tahu kayak nah, itu jangan sampai teman-teman kayak gitu ya. Jadi sejak ta'aruf teman-teman itu udah bisa cari-cari tahu kayak gitu ya. Nah, cari tahunya itu nggak selalu ya ke hal yang bersangkutan, ke ikhwan yang bersangkutan, tapi kita juga bisa tanya orang lain, ke teman-temannya, kita tanya ke saudaranya, kita tanya ke keluarganya, kita tanya ke tetangganya, kita tanya ke teman masa kecilnya misal. Itu boleh banget kayak gitu. Jangan teman-teman pasif hanya mencari tahu yang ada di CV aja, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Nah, akan lebih baik lagi mungkin ada orang yang disegani teman-teman dan kenal dengan ikhwan tersebut. Nah, itu cocok kayak gitu ya. Oke, mungkin next pertanyaan Putri. Iya, Kak. Oke, ini ada pertanyaan nih, Kak, dari Risha Rafika Laili. Assalamualaikum, Kak. Nauzubillah nih ya, misalnya suami selingkuh dengan orang lain atau KDRT. Nah, bagaimana sih, Kak, cara kita menyingkapinya? Lalu, apakah kita harus bertahan, cerai, atau bagaimana menyelesaikannya, Kak? Oke, terima kasih Putri. Oke, Waalaikumsalam Riza ya.
Oke, ya, nauzubillah ya, jangan sampai kayak gitu. Nah, ketika suami selingkuh atau KDRT, kita lihat dulu sampai mana dan seberapa kayak gitu ya. Saya melihatnya itu bukan ini ya, durasi waktu. Itu belum tentu. Mungkin ada yang ketahuan selingkuh 1 bulan, tapi ternyata itu adalah masa lalunya. Nah, itu kan beda teman-teman kayak gitu. Ada mungkin yang ternyata udah setahun selingkuhnya, tapi ternyata itu adalah orang yang baru di kehidupan suami misal. Nah, itu yang paling penting adalah komunikasi kayak gitu. Kita yang pertama kali karena kita menikah, ijab kabul itu adalah urusan suami, urusan istri, itu semua dikomunikasikan di situ, di rumah tangga itu. Jangan sampai keluar. Itu ya. Jadi yang paling pertama adalah berupaya buat komunikasi antara suami dan istri. Nah, ketika ternyata suami biasa aja, nggak ada respon yang nggak paham kalau kita benar-benar istilahnya udah sebel banget kayak gitu ya. Nah, mungkin jalan yang kedua adalah teman-teman bisa ngobrol dengan ulama kayak gitu ya, entah ustadz, entah ustazah, atau ke psikolog kayak gitu ya teman-teman, itu boleh banget kayak gitu ya. Bertanya dengan yang profesional, apa yang harus dilakukan, itu penting banget. Mungkin teman-teman ada ustazah yang dekat sama teman-teman, ada ustadz yang dekat dengan teman-teman, atau mungkin dekat dengan suami misal, itu boleh banget teman-teman mintain pendapatnya. Kira-kira bagaimana saya urusan saya, konflik saya dengan suami misal kayak gitu ya. Itu. Kemudian ketika benar-benar itu nggak nyampe ketemu lagi, benar-benar nggak nyampe titik temu. Nah, yang jalan terakhir itu adalah komunikasi dengan orang tua atau keluarganya atau saudaranya. Kenapa sih orang tua itu yang terakhir? Karena ketika kita bertanya dengan salah satu orang tua dari kita, otomatis salah satu orang tua kita akan membela kita. Entah membela kita atau membela suami kayak gitu. Akhirnya jadinya jatuhnya enggak objektif kayak gitu teman-teman. Itu adalah yang terakhir kayak gitu. Jadi komunikasi dulu dengan suami. Kemudian yang kedua dengan ustazah, ustadz, psikolog kayak gitu yang profesional kayak gitu ya. Terutama dengan hal agama atau dengan kasus perceraian misal. Kemudian yang ketiga, nah itu dengan orang tua, keluarga, saudara. Nah, tapi ketika nauzubillah sebenarnya teman-teman, kita kan benar sudah sangat-sangat di ujung tanduk dan nggak bisa. Mungkin teman-teman nggak ada timbangan lain, nggak ada beban lain, misal ketika belum mempunyai anak, misal kayak gitu. Oh ini belum ada beban kayak gitu, dan saya benar-benar udah nggak kuat. Ya sebenarnya perceraian itu adalah hal yang paling Allah nggak suka kayak gitu, bukan berarti haram kayak gitu ya teman. Jadi ya memang kalau itu benar-benar jalan akhir, ya mau mana lagi kayak gitu ya teman. Karena yang tahu kondisi teman-teman ya memang teman-teman sendiri atau para wanita di luar sana kayak gitu. Oke, baik. Kayak gitu, Put. Sekali jawabannya ya Kak Anissa ya. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi nih kayak dari Kak Putri Nuriskia. Assalamualaikum, izin bertanya Kak. Kalau kita mau belajar kitab-kitab pernikahan harus ke para ulama, tapi bingung Kak ke ulama siapa? Ingin sekarang belajar kitab pernikahan dengan jelas. Tapi kalau misalnya belajar dari internet kurang puas Kak, gimana solusinya? Mungkin dari Kakak ada ini ustadz-ustadz yang bisa ulama-ulama yang bisa sebagai panduan gitu Kak. Contoh gitu. Oke. Nah, jadi ini Putri siapa tadi? Putri Nur Rizki ya. Nah, oke. Nah, Putri kira-kira punya komunitas ini ya, agama gitulah di teman Putri, ada enggak kira-kira? Mungkin temennya Putri yang sering share tentang kajian offline di mana kayak gitu. Nah, Putri bisa langsung tanya ke temennya kayak itu ya, atau mungkin terus dulu udah punya kayak gitu. Dan biasanya di kajian-kajian tersebut Isa punya pembimbing
kayak gitu ya. Ada ustazah gitu ya. Nah, Putri Ya. bisa langsung tanya beliau kayak gitu. Nah, tapi memang tidak semua ustadz atau ustazah itu benar-benar paham di kitabnya kayak gitu. Nanti teman-teman mungkin ketika ustadz atau ustazah sebut kurang pahami itu juga bisa minta link ke yang lain gitu. Oh, ustadz ini sebenarnya paham kayak gitu. Bisa ke ustadz ini gitu. Oh, atau kapan-kapan kita akan bahas tentang itu. Mungkin di kan kitabnya ada tuh kayak gitu ya. Kemudian di yang berapa misal gitu. Kayak gitu Putri. Jadi yang lebih baik ada komunitas atau temannya Putri kayak ya. Jadi ada kayak pembimbingnya kayak gitu. Ya, berarti bisa bergabung dengan komunitas-komunitas gitu ya, Kak ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Dila Dan nih, Kak. offline ya. Tapi kalau online pun juga bisa, tapi mungkin keterbatasan ya. Iya, Mungkin karena online nggak bisa ketemu langsung, jadi ketika banyak pertanyaan tuh nggak bisa disampaikan langsung kayak gitu ya. Itu sih keterbatasannya online kayak gitu. iya, Online nggak ada kayak gitu teman-teman. iya, Kak, baik. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Dila nih, Kak. Turun dia. Oke. Ketika kita nih menyukai seseorang, baik agamanya, sekufu, dan sepemikiran, bagaimana cara kita mengikhtiar dan agar prosesnya itu tidak salah? Oke, ini ya. Nah, tadi dari Dila ya. Oke. Nah, yang paling pertama adalah orang tersebut tahu nggak kalau kita suka kayak gitu ya. Nah, ternyata ketika dia nggak suka, ya berarti kita memantaskan diri, ya nggak? Kayak gitu. Ya mulai dan belajar-belajar seperti ini teman-teman kayak gitu ya. Saya sangat apresiasi teman-teman mau ikut belajar kayak gitu ya. Weekend ini kan cuma weekend kayak gitu ya, mau meluangkan waktunya kayak gitu. Mungkin mau sering-sering download tentang e-book kan misal di internet kayak gitu ya. Mempersiapkan itu ada banyak banget, memantaskan diri ada banyak hal kayak gitu ya, Dila. Kemudian bagaimana mengikhtiarkannya dengan berdoa juga kayak gitu ya. Mungkin ya kita kan nggak pernah tahu ternyata itu memang jodoh kita. Kita berdoa ya Allah, perlihat saya jika memang dia adalah jodoh saya kayak ya istilahnya. Itu istilahnya didekatkan ya kita, enggak ya bilang enggak ini banget istilahnya, enggak berharap banget sampai 100% kayak gitu ya, jangan sampai kayak gitu ya. Nah, mengikhtiarkannya dengan kita berdoa. Kalau kata Rimba yang itu istilahnya seperti gamal, nah kayak gitu mungkin Dila. Jadi sering-sering berdoa, sering-sering minta sama Allah, sering-sering mohon sama Allah kayak gitu. Kita kan nggak pernah tahu kalau ternyata tiba-tiba dikenal sama kita kayak gitu. Yang paling penting itu tadi juga Ikhwan tersebut enggak kalau memang Dila itu suka sama dia. Kalau memang suka nanti dan Dila pengen mengenal Ikhwan lebih jauh nggak apa-apa. Mungkin ada temennya, Dila cari tanya siapa kayak gitu. Terus tanya-tanya orangnya gimana kayak gitu ya, Dila. Oke, baik. Terima kasih, Kak Nisa, atas jawabannya. Selanjutnya nih, Kak, ada pertanyaan lagi dari Aprilia Kusuma. Assalamualaikum, izin bertanya, Kak. Ketika ada ikhwan soleh berniat untuk lebih kenal dengan kita lewat kakak, sudah mengutarakan ingin serius, tapi kita tolak karena kita belum siap menikah secara lahir dan batin. Sebenarnya salah tidak ya, Kak? Nah, ini tadi belum saya sampaikan ya. Jadi ketika menolak menikah karena belum siap, itu nggak apa-apa. Tapi ketika Iwan tersebut benar-benar sudah agamanya, saya teman-teman kayak gitu. Kita sambil belajar kayak gitu karena sudah tertera jelas bahwa ketika kita menolak Iwan yang baik agamanya akan terjadi fitnah di muka bumi kayak gitu ya. Beda kalau mungkin ternyata kurang teman-teman atau mungkin siapa namanya Asri bukan Aprilia gitu. Mungkin Aprilia selain belum siap menikah nggak merasa Iwan tersebut agamanya kurang, nah itu nggak apa kayak gitu, jadi itu nggak salah
Ya Aprilia, kayak gitu kita berhak, kayak gitu kita harus mengutarakan yang sebenar-benarnya kita memang belum siap menikah, kayak gitu. Tapi ketika Iwan tersebut kemudian bilang saya siap menunggu, kamu kan pun siap, kayak gitu. Nah mungkin Aprilia bisa minta tuh 1 bulan misal. Nah Aprilia benar-benar ikhtiar di situ, itu ya, bukan berarti nolak, enggak. Ketika Aprilia srek juga dengan Iwan tersebut, ya gitu ya. Aprilia bisa minta 1 bulan misal, istiqoroh, tahajud, kemudian banyak berdoa, minta mohon sama Allah. Kalau memang jodohnya didekatkan, kalau memang enggak, ya tolong tunjukkan loh, kayak gitu. Nah nanti lihat 1 bulan. Kemudian ternyata sampai masuk ke mimpi misalnya gitu, itu berarti atau mungkin ternyata ada kemantapan hati, itu adalah Allah udah kasih sinyal ke Aprilia, kayak gitu ya, bahwa tuh sebenarnya Aprilia itu bisa untuk menikah, apa sebenarnya udah Allah udah memberikan jodoh ini, kayak gitu ya Aprilia. Baik, Kak. Oke. Selanjutnya nih, Kak, ada pertanyaan dari Asri Hanifah Putri. Izin bertanya, Kak, apakah jodoh datang itu sesuai dengan kesiapan seseorang, selain dirinya siap, karena juga faktor doa atau restu orang tua? Selanjutnya, apakah mengikuti kelas pranikah, baik berbayar atau gratis, itu efektif? Jazakallah khair, Kak. Oke. Oke, makasih Astri pertanyaannya. Nah, sesuai yang sudah ditanyain sama Lia tadi ya, sebenarnya jodoh itu bisa datang kapan, kayak gitu ya. Dan sebenarnya Allah ketika kasih jodoh itu berarti sebenarnya kita sudah dipandang Allah itu siap, kita dipandang Allah itu mampu, kayak kita. Tapi memang bagian besar teman-teman saya pun juga, Allah itu benar-benar memberikan jodoh ketika kita belajar, kayak gitu. Kita udah mulai belajar menyiapkan bekal-bekal kita, kayak gitu. Jadi mungkin kita belum siap 9% gitu ya, tapi kita udah belajar dari lama, kayak gitu. Karena mungkin kita belum target menikah kita di umur itu misal. Tapi ternyata udah kasih, kayak gitu ya misal. Kita benar-benar udah belajar bekalnya itu, kayak gitu. Berarti Allah itu merasa Asri itu mampu dan teman-teman mampu, kayak gitu. Nah selain dirinya siap juga karena dia, betul banget. Jadi orang tua udah minta sama Allah bahwa segera datang jodohnya untuk anaknya, untuk Asri, misal orang tua udah berdoa seperti itu. Nah itu bisa juga Allah memberi, kayak itu. Nah dan apakah mengikuti kelas pranikah baik berbayar atau gratis itu efektif? Nah teman-teman, efek atau enggak efektif itu adalah kita diri sebenarnya yang menilainya, ya gitu. Dan kadang-kadang ada juga misal kita mungkin Asri itu ini ya kuliah jurusan apa misal. Kalau saya di jurusan psikologi, saya itu istilahnya punya mentor, punya seseorang yang saya suka tentang psikologinya, misal Mbak A, Bu B, kayak gitu ya. Saya merasa bahwa Bu B tersebut atau A tersebut efektif, selalu memberikan saya ini ya insight-insight kayak gitu misal. Nah itu, jadi pentingnya itu di situ, kayak gitu. Masalah efektif atau enggak itu adalah kita, itu ada keyakinan kita bahwa bagaimana ustadz usaha dan yang lain tersebut bisa istilahnya membuat kita berpikir apakah ini cocok atau enggak, kayak itu ya. Jadi kemudian kalau saya itu ketika online-nya tapi bukan Zoom ya, via WA gitu. Bisa buka sewaktu-waktu sih, kayak gitu. Nah, kalau Zoom nanti bisa link-nya yang di-share kayak gitu. Nanti bisa kita pelajari sewaktu dan itu efektif. Untuk urusan berbayar, saya ya teman-teman, saya nggak pernah sampai berbayar ratusan ribu, enggak. Itu maksimal berapa ya kemarin, 80.000 atau 75.000 kayak gitu. Dan itu pun saya benar pilih kelas kayak gitu. Saya benar-benar pilih, ini saya srek dengan kelas ini, temanya ini, kayak gitu. Jadi nggak semuanya kayak gitu. Jadi nggak harus, tapi ketika teman-teman ingin ternyata ya ternyata yang berbayar lumayan ini ternyata benar-benar bisa memberikan banyak
ilmu itu nggak apa-apa juga kayak gitu. Oke, wa iyaki. Oke, Oke, Putri. baik. Terima kasih, Kak Nisa. Selanjutnya nih, kayaknya ada pertanyaan yang terakhir. Maksudnya pertanyaan terakhir yang masuk ke room chat ini selama ini dari Kak Wintan Reginsa. Kak, misalnya jika kita ingin mencari tahu tentang sifat dari ikhwan yang ta'aruf dengan kita, akan tetapi keluarga dan temannya menutupinya. Bagaimana ya, Kak ya? Nah, ini ya kayak gitu ya. Jadi padahal kita udah ikhtiar banget pengen tahu ikhwan tersebut seperti apa, tapi ternyata ada yang menutupi. Nah, itu teman. Itu adalah tantangan dari Wintan sendiri. Kayak gitu ya. Kalau menurut saya, pasti nggak semua temennya menutupi kok. Kalau mungkin keluarga menutupi mungkin, tapi kalau semua temennya pasti nggak. Saya yakin nggak semua temennya itu menutupi. Wintan usaha terus bertanya dari teman satu ke teman yang lain, kayak gitu. Dan tadi yang disebutkan persiapan menikah ada ikhtiar, tidak ada menyerah tuh ya Wintan. Jika yang Wintan merasa itu Wintan cocok dengan karakter Ikhwan Bud dan ingin mengonfirmasi apakah benar Ikhwan tersebut sifat ABCDE. Nah, Winten bisa cari teman yang lain kayak gitu ya. Nah, kemudian misal yang lain Wintan deket dengan kakak, adik atau mungkin dengan orang tua, terutama orang tua ya kayak gitu. Wintan bisa sharing ada hewan yang seperti ini, kira-kira ayah atau kira-kira ibu bagaimana pendapatnya kayak gitu. Karena perlu banget ya, karena ketika orang tua kita mendukung pasti ini akan ikut membantu kita kok. Itu beneran. Ya, itu benar-benar terjadi itu pasti insya Allah orang tua akan ikut membantu kita. Kalau kayaknya udah seret, orang tua insya Allah juga udah oke gitu, Wintan. Masih di mute. Iya, Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Anissa atas jawabannya. Oh ya Kak, ini ada satu pertanyaan lagi nih Kak masuk ke room chat, cuman privat, mungkin anaknya nggak mau mengetahui namanya kali ya Kak, hamba Allah aja mungkin ya Kak kita sebutnya. Assalamualaikum, izin bertanya Kak, saya sedang dekat dengan teman semasa kecil saya, dan kami berencana ingin melanjutkan ke hubungan yang lebih serius. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara saya memberitahu hal buruk tentang saya kepadanya agar terhindar. Jikalau di masa depan mungkin akan berpengaruh terhadap hubungan kami. Terima kasih. Gimana Kak? Pertanyaannya Oke, jelas? terima Oke. kasih yang sudah mau bertanya kayak gitu. Nah, ini yang perlu ditekaninya teman-teman. Ada banyak banget wanita yang berpikiran bahwa ketika akan menikah atau mungkin ketika setelah menikah, saya harus menceritakan semua apa yang terjadi di masa lalu saya. Itu enggak bener ya, teman-teman. Kayak gitu. Allah aja menutupi aib kita, tapi kita akan membuka aib kita, ya teman-teman. Itu bukan hal yang wajib buat wanita, dan itu bukan hal yang wajib pula buat laki-laki. Biasanya karena wanita itu menggunakan perasaan, ya gitu ya. Jadi itu semua terbuka. Jadi itu benar-benar paham dari masa lalu, pengennya tuh suami tuh paham dari masa lalu kita, kemudian kita masa depan kita ingin seperti apa semua kayak gitu ya. Padahal itu enggak, teman-teman. Bahkan ketika menikah pun, teman-teman tuh punya privasi, kayak gitu. Walaupun udah suami istri itu punya privasi gitu. Bukan berarti terlalu menutupi semuanya, enggak. Tapi teman-teman juga perlu punya privasi ya gitu. Bahkan anak dengan orang tua, anak pun juga perlu punya privasi. Orang tua pun juga kayak gitu. Ada hal-hal yang mungkin nggak bisa disampaikan oleh orang tua atau dari orang tua. Begitupun juga suami istri, kayak gitu. Suami istri pun punya privasi. Masa kita mau membuka-buka aib kita ya gitu ya. Jadi apalagi ini yang bertanya ya itu teman masa kecil mungkin benar-benar mungkin Iwan tersebut tahu loh apa namanya masa lalu dari yang bertanya kayak gitu ya, dari mbak bertanya ini mungkin tahu kayak gitu, tapi kan bukan berarti ketika Iwannya tahu harus bercerita konfirmasi dulu kamu seperti ini ya, dulu kamu gini ya, oh mantan kamu namanya ini ya, misalnya kayak gitu. Kita perlu semua apa namanya mengkonfirmasi itu, dan Ikhwan pun
ikhwannya tersebut pun juga nggak diharuskan buat bertanya setelah itu semuanya. Jadi intinya kita nggak diwajibkan. Alangkah lebih baiknya kita benar menutupi aib kita kayak gitu. Nah ini yang terakhir, ini teman. Jadi ini saya ngkarin highlight saya. Nah ini kebetulan Instagram saya di highlight itu saya sempat share tentang pernikahan kayak gitu, apapun dari vendor, kemudian siapannya kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang merasa itu apa yang saya share itu belum terlalu lengkap gitu, belum terlalu komplit, teman-teman bertanya lagi kayak gitu ya. Kayak gitu Putri. Baik. Oke, baik Kak. Sepertinya yang tadi pertanyaan terakhir juga ya Kak ya. Luar biasa banget nih buat teman-teman atas pertanyaan dan diskusi kita pada kali ini. Mohon maaf ya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, mungkin bisa di sesi waktu atau lain waktu ya. Kita bakal nyimpulin dulu nih diskusi kita itu bahwasannya ibadah itu merupakan apa sih? Menikah itu merupakan ibadah gitu. Jadi menikah itu bukan karena cinta atau karena sayang, karena menikah itu bakal cinta dan sayang itu bakal terbentuk dengan sendirinya nanti ketika sudah menikah. Lalu apa saja sih bekal yang dibutuhkan, bekal yang diperlukan itu ada niat, ilmu agama, visi misi, mental atau jasmani, fisik dan rohani, finansial, perbedaan karakter, restu orang tua, diskusi dengan orang keluarga, ikhtiar dan tidak mudah menyerah. Serta kita juga bisa harus menyelesaikan masalah. Karena di dalam pernikahan mungkin nanti bakal banyak masalah-masalah atau gejolak-gejolak gitu ya teman-teman. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab kali ini, saya menyampaikan terima kasih nih untuk Kak Anissa yang materinya sudah sangat luar biasa sekali. Semoga pertemuan kita pada kali ini bisa membawa berkah dan bermanfaat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan pemaparan materi dengan sangat kondusif sekali. Baiklah, mungkin saya ingatkan kembali untuk teman-teman bisa nih ikut melakukan challenge dari kita untuk mendapatkan door prize dengan cara mengirimkan resume sharing hari ini di Instagram Story dengan tag siapa aja, dengan 3 tag ya teman-teman ya yang sudah dikirimkan di grup WA. Oke, baik. Mungkin saja sudah cukup sharing kita pada hari ini. Saya Putri Armaini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Maaf ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan kembalikan kepada MC Karista. Silahkan Kak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Putri, alhamdulillah akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk pemateri yang sangat luar biasa yaitu Kak Anissa dan moderator yang sangat baik memimpin sharing hari ini yaitu Kak Putri. Kita lanjut ke susunan acara yang terakhir yaitu doa penutup dan sesi foto bersama. Untuk menutup acara sharing ini, marilah kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Dimohon untuk teman-teman untuk mengaktifkan kameranya ya. Yuk on cam yuk teman-teman. Yuk teman-teman yang lain. Sudah siap ya? Saya beri aba-abanya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, bagaimana Kak? Sudah fotonya?
Oke, terima kasih teman-teman. Demikian sharing Nuha kali ini. Saya sebagai pembawa acara dan mewakili teman-teman panitia meminta maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Juga terima kasih atas partisipasi teman-teman peserta. Jangan lupa untuk membuat snapgram atau instastory berisi resume, serta follow dan tag akun IG @nuha.arsal, @hafla share group, dan IG-nya Kak Anissa, @anissa-mortavia. Karena resume terbaik akan mendapatkan door prize menarik. Sampai bertemu lagi di sharing Nuha berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya, Terima kasih Kak Anissa. Kak Anissa. Jazakumullah Terima khair. kasih teman-teman.